warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uts li jami'in nas huda wa rahmah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu walidan a'ana waladahu 'ala birrih. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil adhyar wa miftah babil jasar sayyidina Muhammad wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar ala dani 'amillah wa ifdali. Kepada para orang tua, para guru, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin hadir pada malam hari ini, juga para pemuda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus yang menyebabkan kita berkumpul pada malam hari ini, mukarram akhina fillah Al-Ustaz Haji Ahmad Zahruddin dan juga Haji Marullah dan keluarga besar almarhum Haji Sa'ali yang pada malam hari ini dilaksanakan acara haul beliau, dan juga Al-Ustaz Haji Nur Hasan, Ustaz Bahruddin, Ustaz Imran Rasyidi. Mata'anallah biduri hayatinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pertama-tama saya mohon dibukakan pintu maaf karena saya duduk lebih tinggi dari antum semua. Sebelum saya lanjut berbicara, saya mohon insya Allah apa-apa yang akan saya sampaikan tolong diperhatikan dan didengar, karena kita akan menyebut beberapa banyak nama Rasulullah SAW. Dan sudah barang tentu perintahnya adalah wajib kita bersolawat ketika mendengar nama beliau. Mumpung lidah masih bisa bergerak. Ancaman sangat keras bagi orang yang tidak bersolawat ketika mendengar nama Nabi tersebut. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ralima an turajulin dzikirtu indahu falam yusalli alayya." Celaka atau sial seseorang yang mendengar namaku disebut dia tidak bersolawat. Lebih-lebih di dalam hadis yang lainnya dikatakan inna lillahi malaikatan. Allah memiliki malaikat sayyahina fil ardh yang berkeliling di bumi, yuballighuni an ummatis salam, yang untuk menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Jadi kalau kita sekarang berkumpul di sini, kemudian kita mendengar nama beliau, kita bersolawat dan bersalam, itu pasti diketahui oleh beliau. Yang lebih untung lagi adalah ketika malaikat tersebut menyampaikan solawat dan salam kita, Bapak kita pun disebut. Jadi Allah menciptakan satu malaikat yang khusus, tidak boleh pergi kemana-mana, menunggu di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan salam dari umat kepada beliau. Ketika kita sekarang bersolawat, sallu ala nabi, itu malaikat langsung menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini salawat dari fulan bin fulan. Jadi bapak kita juga disebut. Jadi kalau sekarang matanya kita ini yang banyak kemaksiatan,
tidak memandang beliau, tidak pernah melihat beliau. Insya Allah kalau kita banyak bersolawat selama di dunia, sangat diharapkan kita bisa berjumpa beliau di pada masyarakat. Sallu ala Nabi. Sebab manusia yang paling bangkrut, manusia yang paling berbahaya adalah orang yang tidak bisa berjumpa dengan beliau di pada masyarakat. Selama ini banyak orang memandang sederhana kepada beliau. Apalagi ada juga orang yang mencela beliau, merendahkan beliau. Wallahi al-azim wa rabbil Ka'bah, wallahi wa tallahi, sedegup pun beliau tidak menjadi rendah, sedegup pun beliau tidak menjadi turun martabatnya, sedegup pun tidak menjadi berkurang kemuliaan beliau. Kenapa? Karena Allah yang sudah memuji beliau. Kita sering mendengar ada ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat salamlah kalian semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita yang sudah sholat 5 waktu setiap hari tapi tidak masuk dalam sebutan amanu karena kita meremehkan, tidak mau bersolawat ketika mendengar nama beliau. Tidak ada satupun manusia yang bisa bersolawat kepada Nabi kecuali Allah. Karena sudah sangat cukup kemuliaan dari Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang jumlahnya tidak bisa dihitung, tidak diketahui, karena di setiap tempat ada malaikat, setiap tempat diduduki malaikat, dihadiri malaikat. Mereka semua para malaikat itu bersolawat, tapi sedegup pun tidak menambahkan kemuliaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan dari orang-orang yang akalnya picik, jika malaikat tidak menambahkan kemuliaan bagi Nabi terhadap sholawat mereka, para malaikat tidak menambah kemuliaan untuk Nabi, lalu kenapa Allah perintah? Allah memerintahkan malaikat bersolawat untuk menampakkan betapa hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak memberi, itu sudah sempurna. Tidak perlu ada tambahan lagi. Ini saya mau coba didengarin ya. Tidak perlu ada tambahan lagi dari siapapun. Malaikat ada satu yang diciptakan oleh Allah yang diperintahkan untuk menghitung segala sesuatu yang ada jumlahnya. Manusia ada jumlahnya, jin ada jumlahnya, pepohonan semua daun-daunnya, akarnya, batangnya, rantingnya, semua ada jumlahnya. Tetesan hujan semua ada jumlahnya. Itu semua diketahui oleh malaikat. Malaikat itu berkata, aku mampu menghitung apapun, seberapapun, sampai air hujan yang turun dimanapun. Aku tahu berapa titik yang turun mengenai pepohonan, mengenai rumah-rumah, dan untuk meneteskan kepada bumi. Aku hanya menyerah satu. Apa itu? Untuk menghitung balasan Allah kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kita seperti orang gila, kata orang-orang yang tidak suka. Jerit-jerit. Apa jerit-jerit? Kenapa jerit-jerit? Jawab, iya, kami memang gila, tapi gilanya kami karena tergila-gila kepada keindahan Nabi Muhammad. Kita kalau mau jatuh hati cukup pada Nabi. Enggak ada orang yang sama dengan Nabi, itu enggak ada. Jangankan manusia biasa, para Nabi dan Rasul saja pun tidak sama derajatnya dengan beliau. Imam Muhammad Al-Busiri menyatakan di dalam gubahan burdahnya, wa kullu ayin atar rasulul kiramu biha fa inna mattasalat min nurih bihibi fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaraha lin nasil dhulani.
segala apapun yang dimiliki, baik dari segi ketampanan, kegagahan, kehebatan, kemampuan, kemujizatan para nabi dan rasul alaihi wasallam, itu diambil sedikit daripada apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Mari kita buktikan. Kita sering mendengar Nabi Sulaiman bisa bicara sama semut. Kita bisa buktikan, kita sering mendengar Nabi Sulaiman bicara kepada burung, kepada hewan apapun. Nabi kita tidak hanya bicara kepada makhluk hidup, tapi kepada batu pun beliau bisa berbicara. Nabi Allah Nuh ketika diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kaumnya, karena korobahnya, keluarga dekatnya, anak istrinya bahkan membantah dakwah beliau, kemudian Allah perintahkan untuk hijrah, membuat perahu besar, kemudian diperintahkan untuk mengajak siapapun yang beriman kepadanya dan mengajak beberapa banyak daripada hewan-hewan mengarungi bahra yang banjirnya lebih dahsyat daripada tsunami. Perahu Nabi Muhammad harusnya terjungkal, harusnya terbalik, tapi perahu itu tenang mengarungi ombak yang sebegitu hebatnya. Bahkan dalam sebuah riwayat ulama menyatakan air saat itu panas. Sampai Nabi Muhammad ketika mau minum air itu beliau membaca Yawadud. Perahu itu menjadi tenang dan telah mengarungi bahwa karena ada nur Nabi Yusuf di Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Nabi Nuh naik bahra, Nabi naik burung. Nabi Allah Idris ditaruh di langit yang keempat oleh Allah. Nabi lewat dari 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha, mengendarai raf-raf min nuril azhar, raf-raful akhyabar, fasujjat bin nur, menerobos cahaya sendiri Nabi. Dalam mereka sudah dikatakan, ثم أرده من العرش قبل أن يورد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف كاذب سعت إلي أرواح المحبين على الأكذاب والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى berangkat Isra dan Mi'raj. Saat itu Nabi sedang ada di Hijr Ismail. Apa itu Hijr Ismail? Hijr Ismail adanya di samping Ka'bah yang ada lingkaran putih. Itu dalamnya adalah bagian daripada Ka'bah. Kalau orang masuk ke Hijr Ismail sholat, berarti dia sholat di dalam Ka'bah. Nabi sedang tidur di situ. Didatangi oleh pentolat pembesar malaikat, Sayyidina Jibril alaihissalam, Sayyidina Mikail alaihissalam, Sayyidina Israfil alaihissalam, dan membawa sebuah kendaraan hewan yang aku belum kenal apa itu namanya, kata Nabi. Dan ketika aku akan menaiki hewan itu, kemudian hewan itu melontar, dipegang kepala hewan itu oleh Sayyidina Jibril. Diam ya Buraq. Baru aku tahu bahwa itu hewan namanya Buraq. Kenapa dinamakan Buraq? Karena daya pacunya sangat luar biasa. Sekali tepat sayap sampai menempuh jarak yang terpandang oleh matanya. Kalau kita sekarang keluar, kita lihat bintang, itu burung sekali tepat sampai ke bintang. Itu dipakai untuk menjemput Nabi kecintaan Allah. Tapi kita Nabi, bukan Nabi yang jadi mulia. Kalau kita jadi sholawat, bukan Nabi yang pertama mulia, kita yang pertama mulia. Dan anak-anak yang belum bisa bakti kepada orang tua, kalau baca sholawat itu termasuk sudah menunaikan kebaktiannya kepada orang tua. Kenapa? Karena nama bapaknya disebut di depan Nabi SAW. Jadi Nabi tahu muka orang yang bersholawat, dan Nabi tahu siapa bapaknya. Maka orang tersebut akan dapat syafaat, dan bapaknya pun akan dapat syafaat. Sallu ala Nabi. Seperti sekarang haul, kita berkumpul memperingati haul. Apa itu haul? Apa itu? Kenapa orang sudah meninggal kok dibikinin haul? Pertama yang perlu kita tahu, haul adalah doa tahunan yang setiap tahun kita mengenang orang tua yang telah pulang ke rahmatullah.
Apa itu haul? Pertama yang perlu kita tahu, haul adalah bukti orang tua berhasil mendidik anaknya, karena walau orang tuanya sudah meninggal lama, tapi anak tersebut masih mendoakan orang tua itu. Maka ini perlu kita contoh. Kita sudah pastikan bahwa kalau kita wafat anak kita bikin haul? Belum tentu. Bagaimana sekarang kita mendidiknya? Makanya Allah memberikan rahmat kepada para orang tua yang mendidik anaknya sampai bisa bakti kepada bapaknya. Rahimallahu wa juga ma'ana wa la ala birri. Allah memberikan kasih sayang, Allah menyayangi para bapak yang menyebabkan anaknya bisa berbuat bakti. Kalau kita kepengen punya anak bakti, kenalkan anak itu kepada Allah dan Rasulnya. Ada mereka menunaikan hak Allah dan Rasulnya. Apalagi di zaman sekarang kufur sudah di mana-mana. Yang mengajak kekufuran bukan cuma orang bodoh. Sekarang orang yang mengajak kekufuran yang punya label kiai, label ustaz, dengan berbagai macam ajakan. Padahal mereka baca Quran, mereka baca hadis, tetapi ajaran-ajaran mereka menjauhkan hamba dari Allah, menjauhkan umat dari Rasulullah SAW. Mereka berani komentar tentang Allah, mereka berani komentar tentang Rasulullah, mereka berani komentar tentang Quran. Kita nggak usah aneh. Kenapa? Karena memang orang-orang di luar Islam yang oknum, sekali lagi, yang oknum itu memang tidak pernah puas sebelum orang Islam ikut agama mereka. Walau tarma'an al-yahud walau nasara hatta tattabi'a millatahu. Allah yang menyatakan seperti itu. Tidak akan redha mereka Yahudi dan Nasrani sampai kalian ikut mereka. Makanya sekarang kita dengan alasan toleransi kita diperintahkan untuk begini dan begitu. Islam sudah mengajarkan toleransi. Kita punya tetangga orang di luar Islam sakit, tengok ya. Butuh uang mau hidup, kasih. Mati, datang. Tapi buat akidah ntar dulu. Kenapa? Karena kalau sudah kufur orang tak biasa Pak. Kalau dompet ketinggalan di rumah kita tahu. Orang pergi kemana-mana pakai celana, lihat dompetnya nggak ada, tahu dompet ketinggalan, tapi kufur. Mereka nggak tahu iman sudah copot, mereka nggak berasa. Alhamdulillah. Jadi hal ini adalah mengingatkan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa almarhum telah berhasil menjadi keturunannya, apalagi sampai menjadi ustaz. Sangat beruntung orang yang punya keturunan anaknya soleh, cucunya soleh. Arba'atun tajri 'alaihim ujurhum ba'dal maut. 4 perkara yang pahalanya masih tetap mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Jadi ada 4 perbuatan yang walaupun pelakunya sudah meninggal, pahalanya terus dapat berapa mamnun, tidak ada putusnya. Man mata murabitun fi sabilillah. Orang yang mati berjuang membela agama Allah, seperti para syuhada Badar, syuhada Uhud, Hunain, Khandaq, dan syuhada setelah zaman sahabat. Termasuk guru agama, capek ajar sampai sakit sampai meninggal, itu syahid juga. Yang kedua, wa man 'allama 'ilman ujriya lahu 'amalu ma 'umila bihi. Siapa orang yang mengajarkan kebaikan kepada seseorang, setelah dia mengajarkan kebaikan kepada seseorang, dianya meninggal, yang mengajarkan sudah meninggal, tapi yang diajarin masih hidup, kemudian ngamalin apa yang diajarin. Selama yang mengamalkan itu pakai ajaran si guru itu, si guru dapat pahala. Makanya kita semuanya wajib dakwah. Perintah dakwah bukan cuma buat para hadir, bukan buat para kiai saja, bukan buat para ustaz saja, bukan buat para haji saja, tapi buat semua dakwah itu wajib. Yang mampu ngajakin orang baca Bismillahirrahmanirrahim pada waktu mau makan, ajarin orang. Kalau makan baca Bismillah ya, misalnya bisa dakwahnya begitu doang tuh. Ajarin. Ada orang makan minum tangan kiri, kasih tahu jangan makan minum tangan kiri ya, Nabi tidak makan minum pakai tangan kiri. Yang makan minum tangan kiri setan. Siapa yang ngomong? Nabi.
Imam kita siapa Pak? Pimpinan dalam agama kita siapa? Nabi Muhammad Rasulullah. Dari zaman ke zaman sudah mulai erosi keimanan seseorang, sudah mulai kurang pergi dalam ibadah kepada Nabi SAW. Seperti contoh bulan puasa aja, Nabi takjil pakai korma, umatnya pakai kolak. Katanya cinta Nabi. Kok nggak makan yang Nabi suka? Mestinya kalau yang cinta Nabi, takjil makan korma dulu baru makan yang lain. Cinta Nabi. Buka puasa pakai teh manis, korma. Korma dulu itu yang Nabi kita kerjain itu, maka ikuti. Artinya kalau kita makan korma, kita ikuti Nabi, ada pahalanya. Minum teh manis kagak ada pahalanya. Kalau ada ustaz yang ngomong, kalau tidak ada korma yang manis pun jadi, emang kita di hutan kagak ada korma. Kita di hutan bukan? Korma banyak dari pinggir jalan. Korma apa dari mulai yang mahal sampai akrab saudara itu. Sekarang sekilo cuma duit, kalau dibuka lesek, udah ngambil satu ngajakin temennya dia. Korma juga namanya, jangan coba-coba bicara korma. Ini bukan korma, murah, bisa bisa. Korma itu bukan durian, bukan jeruk, bukan anggur. Korma ya korma, tetap pahalanya dapat. Harga korma yang mahal sama harga korma yang murah, pahalanya sama nggak? Lihat orangnya dulu. Kalau mobilnya bagus, korma yang murah, pahalanya 7. Kalau duitnya kagak ada, emang hidupnya nggak kaya, beli korma mampunya yang begitu, sama 10 juga. Jadi kita mesti tahu diri Pak. Makanya ini negeri kita sekarang yang kacau balau nih ya. Corona nggak begitu. Dikirim musuh yang nggak kelihatan, nggak kelihatan. Dulu kita kalau sholat disuruh sama ulama-ulama nempel, ya. Suruh nempel supaya setan gak masuk. Loh, sekarang setan dibikin tempat, dikasih tapak jalan untuk sana aja kita ngomong foto ya itu bisa di samping saya, begitu nggak? Nabi bilang atau sebuah kafir tidak sedekah. Lontaran senyummu kepada saudaramu itu hitungannya sedekah. Ada pahala kalau kita senyum sama orang. Makanya punya muka jangan kayak mangga muda asal banget. Banyak yang senyum tuh rahmat. Pakai masker, gak kelihatan. Kita senyum ada, biasa aja dia. Apa kita kabarin? Boleh ini. Jabat tangan, muslim sama muslim jabat tangan. Itu dosa gugur. Jadi kalau salaman begitu cara Islam. Jangan cuma nyolek kayak cakung lagi. Nah, itu. Ya. Tuh, cara Islam. Masa orang barat yang mati. Kita nggak pernah lihat peluk-peluk ditekin di TV itu barat orang kafir. Nggak pernah ada salahnya begitu doang. Masa Pak Haji tidak aku salahnya begitu doang? Kan itu nih kalau saya udah masuk surga Pak Haji masuk neraka. Ya. Mulai sekarang salam. Karena kita boleh salaman, biarin yang was-was yang belum salaman. Salaman dia kan begini, urusan apa lo? Masuk dalam antara was-was salaman pada was-was. Corona apa? Enggak pernah melihat orang yang hidupnya apik apa enggak? Ini orang dulu yang sekarang umurnya 60-70 tahun, kalau lagi di sawah muncul, bininya bawa makanan, bawa nasi di bakul, cuci tangan pakai air kalian, kagak nih mulai. Orang sekarang minum pakai dispenser segala macam tetap aja mulus perutnya. Orang dulu kalau menyayur nggak punya sayur air teh pakai garam, jadi benar nggak begitu? Kalau punya lalat tahun singkong potes didapat, bersyukur hidupnya. Orang sekarang makan nggak ada sayur asam, nggak ada ikan asin, nggak ada sambal, nggak ada kerupuk, sayang nggak ada anunya, masih begitu aja. Nanti dikasih penyakit itu, daging nggak boleh, kolesterol, ikan asin nggak boleh, darah tinggi, ujung-ujungnya makan tempe. Akibat nggak bersyukur. Ini negeri keadaannya seperti ini. Corona datang di negeri manapun ada corona, pembunuhan di mana-mana, anak muda bukan ajar orang tua, orang nggak salah dibacok.
Banyak tuh begitu sekarang. Orang bawa motor, sampai tuh motor udah dirantai, malingnya bawa mobil kok. Nah iya, maling belajar kesehatan. Paham ya? Makanya baca, kalau kita baca kita perlu ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'min billahi la khawfun 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Jaga Allah. Sekarang yang lebih aman pergi ke pasar, orang yang mau sepeda jelek. Tapi pasar bubrakin aja, tapi standarnya mau ganti standarnya. Hari ini mau nyolong mesti orang dulu kan. Karena hari mau nyolong, hari mau kilo ini. Kalau kamu digebukin cuma gara-gara pulang tanggal begini. Jadi sempat tidak bersyukur datang musibah. Lihat musibah-musibah yang terjadi. Sebelum terjadinya musibah, coba lihat sebulan 2 bulan sebelumnya pasti ada sesuatu yang salah di sini. Karena musibah tidak bakal datang dengan sendirinya, musibah pasti dipanggilin semua orang-orang. Kalau belum ada musibah masih pakai joget aja joget. Gak boleh ada drum jatuh joget, keren dendam. Terus itu luar aja. Ya, akhirnya datang musibah. Kalau nggak angin gede, yang dipanggil nama siapa? Nama Allah. Yang dilawan-lawan tuh aturannya, yang dibantah-bantah peraturannya, tetap nama Allah yang kita minta tolong. Oh nggak pakai ada jago apa? Juga orang nggak pakai ada jago, orang yang jago yang nggak masuk perangkap pun jago. Kalau masih pernah disuruh karat mah sudah jago. Ketika merokok mencak, kaget, aman neraka berani banget. Kalau kita merokok nggak sengaja aja melompat begitu, aman neraka pada berani. Sekarang saya tanya, pasti tahu itu bohong semua? Pasti. Ya. Jangan ada ketinggalan tapi jawab yang benar. Kepengen masuk surga enggak? Kenapa saya masuk surga kalau bilang bohong? Karena memang benar mau masuk surga, berhenti dari dosa, kerja dengan baik-baik. Itu baru benar masuk surga. Jadi ternyata orang bisa masuk surga itu dengan ketaatannya. Biar kita sholat kalau ngaco jeblos juga kan. Sholat rajin bener, tapi hati jahat. Sholat rajin bener sama saudara zalim. Sholat rajin bener bawa orang melek dompetnya hilang. Sholat rajin bener berebut harta waris. Sholat rajin bener makan harta anak yatim. Makanya guru agama apa yang paling besar pahalanya dan selamat dari kebohongan cuma yang ajarin Habib Bata. Kalau Ustaz Kiai Habib masih rawan, apalagi ceramah begini masih rawan salah. Tapi kalau yang ngajarin Habib Bata gak bakalan salah. Kenapa? Karena yang diajarin bakal tahu. Mana contohnya? Ikutin ya. Alif, alif, ba, ha, lah. Jimnya mana Ustaz? Tahu jim bilang. Iya. Alif hanya orang huruf. Nah, alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Coba ngaku, ketahuan nggak? Ya langsung makan ya. Tidaknya nyawa kan? Ya. Ada nggak yang bisa nyolong huruf? Ada. Ketahuan. Itu anak kecil yang diajarin alif, ba, ta, ta, jim, ha, kha, dal, ta. Ya, pengucapan yang benar bukan alif, tapi alif. Begitu. Alif, ba, ta, sa. Lainnya nama sin. Ini sekarang orang kadang-kadang sa, sin aja masih hampir sama. Makhraj berarti, kalau makhraj benar maju jadi imam sholat. Ya, jangan makmumnya lebih pintar bacanya, yang sholat yang di depannya Ghairil maghdubi alaihim waladdallin jadi imam. Kalau aku mau benahin buku tahu di samping yang gitu. Nah ya, mau pergi. Kita kembali kepada pembicaraan yang pertama. Bahwasanya peringatan haul ini mendidik kita. Kalau kita sekarang hadir di peringatan haul, nah sekarang kita didik anak-anak kita supaya bakti sama orang tua. Sebab Allah sendiri memberikan peraturan
Setaat apapun manusia kepada Allah, kalau tidak taat kepada orang tua dan diterima. Dalam sebuah hadis qudsi, kata Rasulullah bima yarwihi an Rabbi azza wa jalla, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang didapat dari Allah Rabbul Alamin, yaitu hadis qudsi, man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin. Seorang anak yang berada di pagi hari menyenangkan hati orang tuanya, walaupun membuat aku murka, maka aku ridho kepada anak itu. Wa man asbaha muskhitan liwalidayhi murdiyan li fana anhu sakhitan. Seorang anak yang berada di pagi hari membuat sakit hati orang tuanya dan membuat ridho aku, maka aku murka kepada anak itu. Jadi artinya Allah perintahkan sebagai seorang anak, sebelum mentaati Allah, taati dulu kedua orang tua. Kenapa? Kalau Allah tidak ditaati, tidak jadi berkurang keagungan dan kemuliaannya. Tapi manusia sakit hati kalau dikurang ajarin. Kita dibentak sama anak sakit nggak Pak? Sakit hati. Nggak ditaati sama anak sakit nggak Pak? Kebayang itu. Makanya Allah lebih mendahulukan anak agar bakti kepada kedua orang tuanya. Ada 3 ayat menurut Ibn Abdullah bin Abbas. Ibn Abdullah bin Abbas. Salah ayatin 3 ayat magrunatan yang turunnya itu nazala magrunatan. Turun semuanya mengandung keseragaman. Yang pertama apa? Atiullah wa atiur Rasul. Ini dua-duanya mesti diterapkan sepasang. Itu ayat tidak mengandung 6 hukum. Tidak bisa menjalankan yang satu tanpa jalani yang satu jalani. Yang pertama atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Orang taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah disebut iqamah sunnah. Ada dulu alirannya iqamah sunnah. Jadi kalau di rumahnya masang lapan, Allah doa mana enggak. Padahal di dalam debat sudah dinyatakan waqala nasmu ma'asmi tanbihan ala aluwi magami. Allah mensejajarkan nama Nabi dengan namanya, selalu berdampingan sebagai tanda bukti tingginya maqam Nabi Rasulullah. Apabila ada asyhadu an la ilaha illallah, setelah 2 kali pasti apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Selalu pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ujungnya pasti wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Taati Allah, taati Rasulullah. Boleh kita sholat rajin banget, tapi cara sholatnya bukan ikutin ajaran Nabi Rasulullah. Gak bisa. Ilmu biar sampai bisa terbang lagi. Kalau menyalahi aturan Nabi, dicolek sama Allah. Orang Yahudi Nasrani mereka mengatakan Tuhan Allah tuh, mereka belum ngaku Tuhan Allah, ya, tapi tidak mengesahkan Allah mereka. Mereka sangat menolak kepada Muhammad. Yang marah Allah, yang marah Allah. Kenapa? Karena Nabi sengaja diciptakan oleh Allah Taala dengan segala keindahannya, keagungannya, kehebatannya. Belum lama ada yang ngomong lagi Nabi Umi, Nabi gak bisa baca, Nabi harus Pak, kalau sesuatu yang sudah mentok sama Nabi dinisbahkan kepada Nabi itu berubah semua. Di dalam semua kamus makna dhalun itu sesat. Tapi tidak pernah ada mufassir, ahli tafsir yang menerjemahkan surah Wadduha wa wajadaka dhallan fahada. Tidak diterjemahkan sesat. Karena mustahil Nabi sesat. Nabi imam seluruh imam. Dan Nabi itu rasulnya manusia dan jin. Rasulnya para anbiya mursalin, rasulnya para malaikat.
dan beliau diwujudkan oleh Allah sebagai rahmah lil alamin. Tapi rahmah lil alaminnya terjemahannya mesti menurut Quran, bukan menurut orang yang merusak agama. Agama dikatakan itu mana tuh rahmah lil alamin, agama dikatakan itu bagaimana? Jempol beri jangan buat tonjok. Paham ya? Ini persoalan begini mestinya ngaji, pakai pengajian bagaimana? Bukan. Ini karena menuhin hajat aja ini, saya kan bisa ceramah kalau saya. Dan disebut bukan ceramah juga udah. Makanya ini menjadi ngaji, jadi pahala. Atau yang tidur. Kalau dokter itu dapat pahala begitu majlis. Iya. Cuma kita kasih tahu, dulu kalau majlisnya besok-besok di hotel. Paham ya? Tapi gak apa-apa karena capek mungkin. Capek. Pokoknya kalau naik itu paling capek kan. Naik itu lebih capek dari mantul Pak. Kalau mantul dia tahu, kalau yang ngantuk kaki yang dibacol. Kalau yang pengajian dia dibacol setan. Makanya kalau pergi haji nanti ada orang yang jumroh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sininya kebelet merah. Begitu dia nyautin, balik ke batu. Kalau nanti serta sama. Orangnya kira wafat. Jalan sepi nyari wafat. Ya. Kerja-kerja nyari jimat. Sampai badannya itu sebetulnya cuma beberapa kilo. Sampai 42 gara-gara wafat. Kalau nyari dia, ada biaya di sini. Ada apa? Saya mau turun terjemahin ini. Kalau ada kiai gitu ada apa? Jadi kiai turun terjemahin. Kiai ngerti. Udah buang aja jangan diterjemahin. Nggak bisa kiai saya diterjemahin. Jangan, nggak enak. Ini kata-kata tak bagus. Kalau tulisannya bahasa Arab. Biar bahasa Arab juga kalau tulisannya nggak enak, tetap nggak enak. Fir'aun bahasa Arab kan? Enak kan? Nggak enak. Abroha bahasa Arab kan? Bahasa Arab dan bahasa Galuh. Tapi tetap nggak enak walaupun bahasa Arab. Jadi benar nggak apa-apa ada kiai terjemahin? Iya kiai. Saya buat penglaris nanti kalau pulang. Oh nggak bisa. Kalau kiai tidak bisa buat penglaris gimana? Lu nggak bisa terjemahin? Bukan kiai terjemahin. Oh baiklah. Jangan marah lagi enggak. Ini batu. Waktu SD jumroh, nipu setan dan itu dipulangin lagi sama setan. Ada tulisannya sama-sama setan jangan sambil-sambilkan. Ada yang YouTube. Kita kan mau nandain orang haji mabrur atau mabrur kok gampang banget. Pulang haji, kita tengok ya. Assalamualaikum, masya Allah. Ya, main mabrur aja belum tahu tuh kita main mabrur aja nggak ada sejadah. Kita siwak, mengut. Padahal siwak yang ada pahalanya, sejadah nggak ada pahalanya. Ya. Bagaimana di sana enak tak? Waduh, kan main capek banget gua. Ini udah gak celahnya mabrur apa enggak mabrur itu. Iya. Tapi kalau kita tengok itu, doain aku pengen balik lagi sama mabrur. Udah mabrur itu minta doa yang begitu. Kalau yang tadi tuh capek banget gua, itu masih aku sakit so udah ada doa, tangan tuh. Karena mereka bukan catat. Iya. Benar-benar. Orang pulang aja mereka 40 Pak ya Allah. Antri dari Mekah 40 sampai rumah. Kalau yang begitu tuh sampai rumah, kalau mereka sengaja juga, paham ya? Nah, jadi insya Allah nanti kita ngobrolnya di pengajian yang begini nanti sama beliau insya Allah. Dari orang yang masa akhir. Nah ini yang kita kirimin doa sekarang nyampe apa kan? Nyampe. Wallahi alazim nyampe. Saya sumpah sama Allah. Kalau nggak nyampe mau lihat dari tahlil. Ulama kalian bikin tahlil. Yang bilang nggak nyampe kan yang muncul-muncul baru kan. Kalau nyampe, apa kayak dia mati? Apa kayak dia udah mati? Tahu kita kirim padahal nggak nyampe. Ngirim surat ke Papua, punya saudara di Papua atau punya teman di Papua. Nggak tahu alamatnya, banknya di mana nggak tahu. Cuma waktu dia WA dia ngasih alamat kita. Kita ngirimin apa dari sini tulis pakai perangko tulis alamat nyampe. Yang kawan bukan pos, yang kalau mau jalan ngadem. Fatihah yang nyampein malaikat pakai bilang kata nyampe.
Kok habisnya begini orang? Iya. Punya mau kalau dikit aja gitu, dikit aja nyampe-nyampe. Bangga, apa? Rombong mulai dari Cina. Nah itu doanya balik lagi ke anak itu. Kenapa? Karena menjalankan Allah berarti mentaati Allah. Waktu orang buka adalah takut tidak iya. Allah mewajibkan orang untuk menyembah kepadanya. Tidak boleh menyembah kepada yang selain daripada dia. Tidak boleh menyekutukannya. Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua mesti berbakti. Ya, ati Allah wa ati Rasul. Biru apa aku? Tapi hukum abna'akum. Nabi itu. Ati Allah itu. Karena Nabi itu. Baktilah kepada kedua orang tuamu, maka akan bakti anak-anak kepadamu. Jadi kalau kau pengen punya anak bakti kepada orang tua. Kasih sayangi orang tua. Anak yang paling hebat tahu ukuran sendal emak bapaknya berapa. Tahu ukuran peci bapaknya. Tahu kerudungan yang paling disenangi emaknya. Tahu makanan yang disukai oleh emak bapaknya. Itu anak hebat. Bukan anak hebat kalau nyari surat tanah bapak mana. Bapak sakit baru 3 bulan minta air mahir. Kamu berbeda kalau Habib paham ya anaknya kira-kira Habib bapaknya baik, Habib bapaknya ribat. Paham ya? Anak yang hebat begitu, asal makan sesuatu ingat aku paling senang ini. Ya, ini kayaknya antum cucu atau anak? Anak. Beliau melaksanakan acara abahnya dan ibunya. Ajak Asia ibu. Rahimahullah. Dia toge dia? Ya. Nah, toge. Kalau makan toge mana? Lain. Anak bakti sama anak durhaka mau beda. Tahu mana doyan toge. Kalau anak bakti makan toge beda mana ya? Kalau anak durhaka enggak baca Fatihah. Mukanya kan asam urat mulut. Iya. Nah, kita kalau suka begitu lihat orang tua itu sukanya apa? Oh, begitu kita makan kita macam kayak atau niatin aja lah. Oh ya, saya nggak bisa bahasa Arab, bagaimana kita apa? Allah ngerti seluruh bahasa. Tapi jangan ngomong lebih dari itu, kafir loh. Kalau ngomong yang benar, Allah mengerti seluruh bahasa. Itu yang benar omongan, gak kafir, gak kufur. Kita orang sekarang pada gila kan nggak tanggung aja. Iya. Dibilang gila bisa ngitung. Orang gila gini tuh gak tahu. Dapat, gila berarti. 4 tahu. 3 gak sengaja, 3 bisa tekuk. Paham ya? Jadi orang di akhir zaman ini gila tapi waras. Itu yang bahaya. Kalau gila benar, kita tahu, kita juga ngeri. Kalau dia mau bantu nyambil, tahu dari jauh kita. Kalau gilanya dalam waras, udah kita berteman lama apa, kalau kita tahu dia gila. Iya. Salah nggak gitu? Nah, jadi asas agama kita adalah Allah wa Rasul. Gak ada orang masuk sholat karena sholatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka itu bagi orang yang sholat, yang mereka lalai dan menunaikan hak-haknya sholat. Sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Udah ngerjain sholat, tinggalin yang keji dan yang munkar. Sekarang alat keji dan munkar itu ada di tangan kita, yaitu HP, YouTube tuh bisa ada sholat, bisa ada neraka, tergantung yang megang. Kalau yang megang yang hatinya ke neraka pun nggak bakalan, bisa yang ngaji nggak bakalan, kayaknya yang disco, yang anu segala macam. Paham ya? Nah, sih yang begitu-begitu tuh kadang-kadang lihat di YouTube ngaji mulu nih, YouTube ngaji, kemudian Quran segala macam. Tapi orangnya nggak benar-benar. Kita yang beriman kalau mustaqim handphone itu. Lah handphone itu kan ngaji ini kan enggak? Iya. Paham ya? Kemudian aqimus shalah wa atuz zakat. Yang kedua nih. Tadi Allah, baca Rasul, taat kepada Allah, mesti taat kepada Rasulullah. Sekarang aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Sholat kaya, belum sudah zakat tapi sudah bayar zakat dari terima. Mu'allaf baina samai wal ardh. Kenapa? Karena orang beriman di surah Al-Baqarah sudah dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma razaqnahum yunfiqun. Paham ya? Jadi Al-Quran dibaca, tapi kalau yang bacanya nggak jadi takwa, nggak jadi baik, cuma hatamnya doang yang banyak. Udah hatam udah 8 kali pun, tapi masih ngaco aja. Itu cuma dapat pahala doang begitu. Makanya saya nanya sekarang, kalau hujan gede, kita bawa payung, hujanan nggak? Hujanan, basah, di bawah payung untuk dipakai. Quran punya di rumah, kagak dibaca kan? Yuk, mundur. Lalu ditanya mereka dalam terakhir, "Wa ma imamuka?" Gak bisa kalau Quran imam gak bisa, karena cuma dicium disundur. Alhamdulillah. Yang terakhir mesti kita tunaikan juga. Anishkuri wali walidain, bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Ini orang sebanyak ini nih, laki perempuan padanya nggak bisa bekerja, Pak. Nggak bisa. Taufik bin Haji Zahruddin nggak bisa ditukar. Di kantor mana juga bekerja nggak bisa. Bisa, dan bisa. Yang dirindu itu Allah. Makanya kita lihat sekarang banyak orang yang ngaku Habib. Baik. Ngaku Habib. Padahal bapaknya ngaku Dim. Dilaknat itu. Dilaknat. Man hasab ila ghairi abi fajannah hiya al-haram. Orang yang bernasab dari kepada orang yang bukan orang tuanya, maka surga baginya haram. Nah, kita kudu bangga sama bapak kita, jangan boleh jadi pejabat. Karena bapak datang dari kampung, emak datang dari kampung, malu ada teman bisnis, suruh lewat samping sama bapak. Gak ada dulu, kalau gak ada dia tuh. Salah. Nah, jadi bersyukur kepada orang tua. Alhamdulillah, ini bapak saya, ini ibu saya. Nah, jadi laki dan perempuan butuh berbakti kepada kedua orang tua. Kalau itu jadi Islam, tunduk dengan peraturan Islam, dengan aturan Islam. Anak laki udah kawin tetap mesti taat orang tua. Perempuan udah kawin, taatnya laki tidak. Perempuan nomor 2 baru Islam muslimah namanya. Biar ngaji ke langit lagi yang mau ustazah yang bisa hilang. Ustazahnya kalau baca tuh kehilangan baru ustazahnya. Apalagi kalau rangkak begitu, biarpun mukanya tutup cuma kelihatan kalau bahannya pakai nafkok. Tentu kalau mengajar laki jahat. Karena perempuan paling enak tidak senandir mar'atul khamsa. Kata Rasulullah SAW. Perempuan sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, wa ata'at zawjaha. Wa hafizat farjaha, menjaga harga diri. Artinya menjaga harga diri. Kalau sudah bisa pakai jilbab, ngomong nggak boleh dengar laki lain. Kalau jalan pakai minyak wangi, nggak boleh jualan wangi. Sebab orang tidak menyupai nanti lakinya. Siapa itu wangi banget perempuan itu ucap orang nanti lakinya. Makanya dalam ilmu fikih ulama ngajarin kalau perempuan pakai minyak wangi yang warnanya mencolok, aromanya jangan mencolok. Kalau lelaki pakai minyak yang warnanya tidak mencolok, wanginya yang mencolok. Orang kan berkaitan diri kalau wangi asik kita Pak ya. Kalau kagak ganteng, kagak keren, kagak ini kurang. Kiloan ini kurus. Tapi pakai minyak wangi. Nah, minyak wanginya butuh yang atur sama orang. Pakai pejama, pakai minyak ada iblis. Kalau narik nafas, minyak kalau pakai minyak bisa warai itu rumah orang enak nggak? Pakai enak baru. Aku tuh ini biarin aja orang kagak demen. Kalau lu doang yang demen lu supaya sama mandi. Orang terganggu khusus juga gara-gara minyak tuh. Kita kesenggol aja melihat jangan pakai sabun, kayak hilang. Merek apa minyak? Kok habis gua bakar gitu tadi. Benar ya. Nah, jadi kita kembali kita singkat, sekarang kita ringkas bahwa orang ini bukti orang tua berhasil mendidik anak. Sekarang kalau orang tua punya hak sama anak, anak juga punya hak dari orang tua. Apa haknya? Kalau haknya anak pada orang tua berbakti,
mendoakan setelah wafat. Ya, kalau orang baik sudah wafat, hubungi teman-teman bapaknya, silaturahmi. Nah sekarang hak orang tua kepada anak apa? Hak orang tua hak anak kepada orang tuanya apa? Pertama, milih emak yang bagus. Cari ibunya. Orang muda kalau mau kawin jangan cari di Facebook. Jangan cari di Facebook. Kalau mau nyari bini, cari di pesantren, di majelis taklim, tapi istikharah dulu. Jangan percaya mata. Matanya satunya banyak salah. Paham ya? Ya. Istikharah. Istikharah itu map. Allah sudah bikin map dari zaman dulu, yaitu istikharah. Map dunia cuma bisa kita 2 meter, 3 meter, lurus, kiri, kanan, ini map dunia. Itu juga kalau ada paketnya. Dan map gak pasti benar. Kita disuruh lurus, lampu merah, disuruh lurus terus. Lurus, kata ada polisi, lurus. Tapi istikharah tidak pernah salah. Begitu istikharah, usul sunatan istikharah raka'atain lillahi ta'ala Allah. Begitu sujud akhir minta, ya Allah, hamba dalam dia seorang perempuan laki. Kalau perempuan, hamba dalam dia seorang laki-laki. Jika dia baik buat hamba, berikan jalannya ya Allah, gampangkan urusannya. Kalau bakal jadi tidak baik, tutup jalannya ya Allah. Kalau tahu yang perempuan itu dilamar, ya. Mahalnya minta helikopter. Oh udah helikopter. Tadi kasih gambar sama Allah, dikasih gambaran. Atau kalau kemudian dikasih gambaran, dikasih firasat. Tiba-tiba malas, tiba-tiba itu obat dari Allah Taala. Istikharah. Jangan ditinggal istikharah. Duha, jangan ditinggal. Cuma sholat duha jangan terjadi dulu. Sholat duha itu mintanya supaya seluruh mustabiknya terang. Ya, jadi jalannya semua itu kesunahan. Jadi kita bersyukur kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mendirikan sholat dan membayar zakat, kemudian bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita, dan sebab kedua orang tua kita bisa jadi ada. Jasa orang tua tidak akan pernah bisa habis. Jadi sebagai laki-laki carikan calon ibu untuk anak yang baik, yang akhlaknya bagus. Kemudian begitu berangkat kasih nama yang bagus, nama ulama, nama sahabat, nama para nabi. Jangan ngambil nama di sinetron. Ujung-ujungnya anak lu dugem mulu koplo. Akibat apa? Akibat namain anak yang cocok otaknya sakit. Paham ya? Datang ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ngomong saya minta tolong berikan nama kepada anak saya. Laki perempuan kan Ustaz? Laki. Baca-baca Ustaz tausul. Minta kepada Allah Ta'ala tausul dan Rasulullah agar diberikan nama. Oh maksudnya bulan, insya Allah bagus. Ya, baru benar. Jangan salah paham. Dulu ada orang mungkin, bukan mungkin kita di pesantren melayani kiai apa. Untuk pulang kiai mau kawin. Begitu kawin punya anak dibawa, anak kiai. Kiai pesan kalau punya anak namanya ambil dari Quran. Tahu-tahu begitu. Begitu dibawa ke kiai, alhamdulillah sudah kawin dan saya punya anak yang kiai. Masya Allah, mabruk, kata Kiai. Siapa namanya? Kenapa Kiai? Kalau di Quran. Jadi di Quran juga lihat dulu namanya siapa. Itu ciri. Orang kalau pakai fikih udah bagus, lidahnya ngomongnya udah bagus, bacanya udah bagus, kalau hatinya nggak bagus, nggak bagus semua. Tapi walaupun penampilannya nggak bagus, jabatan nggak punya pangkat, nggak punya kaya, nggak hatinya punya takut kepada Allah, itu orang baik. Insya Allah dengan sebab hadirnya pada malam hari ini, orang tua beliau buburnya dijadikan Allah Nadratul Jinan, dan beliau beserta anak istri dan keturunannya nanti juga akan menjadi orang-orang yang berbakti. Dan kita semua yang hadir, insya Allah menjadi orang-orang yang soleh-solehah, dan diberikan keturunan yang soleh-solehah. Kita baca Fatihah untuk almarhum dan almarhumah. Ini adalah hadiah lahumah. Waliman yurjuhu alaihimah. Wa yahadrat Nabi al-Fatihah. Jadi memberikan nama anak ibu yang bagus, pilih ibu yang bagus, kasih nama yang bagus, dan kalau sudah anak itu mumayyiz, ajarin Al-Quran. Baru insya Allah anak itu bakal jadi orang yang soleh. Insya Allah takdir itu
kita bisa mendapatkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.